Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan contoh untuk membuat sitasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini nanti ada dua yang mau saya sampaikan. Cuma ini yang pertama, kita menggunakan sitasi yang ada di dalam Microsoft Word. Kita menggunakan citation and bibliography. Kemudian nanti di video berikutnya saya akan bahas tentang penggunaan Mendeley. Nah, sekarang kita akan menggunakan Microsoft Word untuk membuat sitasi dan daftar pustaka secara otomatis. Artinya, saudara tidak harus menginstal Mendeley dengan menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word. Saudara bisa melakukan sitasi dan daftar pustaka otomatis. Nah, sitasi secara arti itu adalah kutipan. Ya. Kalau kutipan itu artinya mengambil kata-kata langsung dari sumber yang digunakan untuk mendukung argumen penyusunan sehingga tidak perlu lagi diubah dalam bentuk aslinya. Nah, itu kategorinya mengutip. Ya. Kemudian ada istilah lagi yang namanya meringkas. Kalau meringkas itu dia menjelaskan secara singkat, ya, diringkas, ya, yang telah dikatakan oleh penulis menggunakan kata-kata yang dipilih oleh penyusun sendiri. Yaitu mengutip, meringkas. Kemudian yang ketiga yang lagi tren sekarang ini ada namanya parafrase. Ya, mungkin saudara pernah dengar istilah memparafrase. Nah, memparafrase ini adalah teknik pengambilan kata-kata dari penulis, tujuannya memperkuat argumen, ya, memperkuat argumen. Nah, pengambilannya ini berdasarkan pemahaman dari apa yang dibaca. Ya. Ini yang membedakan antara mengutip, meringkas, dan parafrase. Nah, parafrase ini banyak digunakan. Kenapa banyak digunakan sekarang? Karena dengan adanya cek similarity, ya, dengan adanya cek untuk kesamaan dokumen kaitannya dengan pembuatan jurnal dan seterusnya, itu nanti dokumen yang kita bikin, artikel yang kita bikin itu nanti dicek. Ya, makanya kalau kita ngutip, ya, kita menggunakannya sudah menggunakan parafrase. Jadi kita pahami dulu dari buku, dari jurnal atau proceeding atau dari web. Kemudian nanti kita pahami, setelah itu baru kita terjemahkan berdasarkan bahasa kita sendiri. Oke, ini sudah saya siapkan, ya. Ini sudah saya siapkan, yaitu landasan teori di bab 2. Ini kebetulan bidang saya di bidang, salah satunya di bidang sistem pendukung keputusan. Jadi ini memang saya ambil tulisan tentang sistem pendukung keputusan. Nah, ini di sini kita nanti akan mengambil yang pertama, saya akan ambil 2 buah buku, kemudian 2 buah jurnal, 2 buah proceeding, sama satu lagi mungkin saya ambil dari web. Gimana caranya kita membuat sitasi dan daftar pustaka dengan Microsoft Word. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi saudara buka dulu atau tulis dulu Microsoft Word-nya di bab 2, biasanya di landasan teori. Kemudian saudara pilih menu reference, ya. Di menu reference di sini ada namanya citation and bibliography, ya, citation and bibliography. Nah, yang pertama yang kita tentukan yaitu tentang style, ya. Stylenya itu bentuknya apa? Ada istilah namanya ini yang umum digunakan, istilah yaitu APA. Singkatan dari APA ini adalah akronim yang artinya adalah American Psychological Association. Nah, ini merupakan gaya penulisan daftar pustaka yang biasa digunakan dari berbagai bidang ilmu. Ini APA.
ya, yang umum kita gunakan. Saudara nanti tugas akhir, ya, kerja praktek itu pakainya tipenya adalah APA. Kemudian yang umum kita gunakan itu yang kedua, yang lainnya jarang ya, di Indonesia jarang menggunakannya. Yang kedua ada istilah namanya IEEE, ya. Singkatannya adalah Institute of Electrical Engineer. Ya. Ini yang kita gunakan di dalam penggunaan daftar pustaka, ya, daftar pustaka. Jadi yang ini, yang lainnya mungkin jarang kita gunakan. Ini hanya saya kenalkan, yaitu tipe APA dan tipe IEEE. Nah, kita tentukan dulu stylenya atau bentuknya, bentuk APA. Kemudian nanti kita tentukan dulu manage source, ya. Ini sebelumnya saya tunjukkan dulu. Saya nanti menggunakan dua buku yang saya gunakan sebagai acuan. Judul bukunya adalah Multi Criteria Decision Making (MCDM) pada Sistem Pendukung Keputusan. Penulisnya adalah Diki Novriansah dan Profesor Sarjon David. Ini buku yang pertama yang kita gunakan. Kemudian buku yang kedua yaitu ini ya, ini bukunya. Nah, buku yang kedua yaitu Metode dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Ya. Ini nanti yang saya gunakan sebagai sitasi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang jurnal. Jurnal yang pertama ini jurnal saya sendiri, ya, ini implementasi metode SMART untuk penentuan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, diterbitkan oleh Register. Register ini sekarang peringkatnya sudah Sinta 1 ya, terindeks Scopus. Kemudian di jurnal yang kedua, jurnal saya juga, yaitu tentang metode Electre untuk menentukan stok, ya, untuk menentukan stok mobil pada PT New Ratna Motor dengan pendekatan kepuasan pelanggan. Ya, ini diterbitkan di Transformatika. Ini jurnal dari Universitas Semarang. Yang ketiga, saya menggunakan proceeding, ya. Proceeding itu seminar, ya, seminar atau istilahnya adalah seminar nasional, ya. Proceeding itu adalah seminar nasional. Ini diselenggarakan oleh Senaris, ya, diselenggarakan oleh Senaris. Kemudian penetapan metode SMART dalam merekomendasikan jenis sapi terbaik untuk penentuan peternakan sapi potong. Nah, ini jadi dibedakan, ya. Kalau bentuknya jurnal, ini di sini ada tulisannya jurnal ilmiah, ya. Ini kemudian ada jurnal. Ya, ini bentuknya adalah jurnal. Kemudian kalau proceeding, di sini ada tulisannya proceeding. Itu yang membedakan antara jurnal dengan proceeding. Nah, yang berikutnya proceeding Seminar Sains and Teknologi FMIPA Unmul Mula Warman di tahun 2016 di Samarinda. Judulnya adalah Sistem Pendukung Keputusan berbasis web untuk pemilihan KV menggunakan metode SMART. Nah, ini. Oke, kita langsung mulai saja untuk penentuan dari sitasi dan daftar pustaka. Kita buka dulu. Ini yang akan kita jadikan untuk membuat sitasi dan daftar pustaka. Jadi di sini sistem pendukung adalah, ini adalah definisi. Kemudian di akhir kita akan memberikan sitasi, ya. Di akhir akan memberikan sitasi. Ini diambil dari buku atau diambil dari jurnal atau diambil dari proceeding. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita harus memanage sumber dulu, yaitu kita memilih manage source yang ada di sini. Ya, saudara bisa pilih referen, kemudian citation and bibliography, berikutnya pilih manage source. Ya, setelah dipilih di sini, nah ini adalah catatan yang sudah pernah saya buat, nanti bisa kita gunakan lagi, ya, atau kita bisa menuliskan di sini. Nah, ini tampilan dari source manager di sini. Untuk membuat sumber dari daftar pustakanya, kita pilih tombol new, ya, kita pilih tombol new. Berikutnya kita akan menentukan
ya. Tipe of source-nya, jadi diambil dari mana? Di sini ada pilihannya, ya, ini dari atas di sini. Yang pertama ada pilihan book. Book itu berarti sumbernya nanti kita ambil dari buku. Kemudian ada book section. Ini adalah bagian dari buku. Ini jarang kita gunakan, ya. Bagiannya saja. Kemudian ada journal article, ya, jurnal ini. Kemudian ada artikel in a periodical, jadi artikel dalam periode tertentu. Kemudian ada conference proceeding, ya, atau istilahnya adalah proceeding konferensi. Ini apa ya, kumpulan makalah akademik. Jadi ketika kita membicarakan proceeding, itu kumpulan makalah akademik yang diterbitkan dalam konteks konferensi atau lokakarya akademik. Nah, biasanya proses konferensi ini berisi kontribusi yang dibuat oleh para peneliti pada penyelenggaraan konferensinya, ya. Kemudian ada report, ada website. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah dari buku, dari jurnal, dari proceeding, ya, dari proceeding, kemudian dari website, ya, dari website. Nah, ini yang lainnya mungkin tidak kita gunakan, ini banyak sekali pilihannya, ya. Yang pertama dari buku dulu. Kemudian yang berikutnya author. Author itu adalah penulis. Kita bisa tulis di sini. Kalau tulis di sini, ini formatnya adalah last name, kemudian first name, ya. Nah, atau kalau lebih enak kita klik tombol edit, ya, kita langsung klik aja tombol edit. Nah, di sini kita tuliskan, ini berdasarkan buku yang tadi, ya. Buku yang tadi sudah saya lihat. Ini coba kita. Nah, ini bukunya, ya. Ini bukunya. Multi Criteria Decision Making MCDM pada Sistem Pendukung Keputusan, ya. Kita tulis plus, berarti adalah nama akhir. Nama akhirnya adalah Nofriansyah. Kemudian first, nama awalnya adalah Diki. Middle-nya nggak ada. Kemudian kita klik tombol add. Nah, kebetulan penulisnya ada dua. Yang kedua adalah Profesor Sarjon David. Ya, kita tulis nama belakangnya adalah David. Kemudian first-nya adalah Sarjon. Nah, ini kalau ada nama tengah. Jadi misalnya namanya Saifur Rahman Khalil, ya last-nya adalah Khalil. Ini adalah Saifur, kemudian ini adalah Rahman. Nah, di add. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi formatnya adalah nama akhir baru nama depan. Setelah itu kita klik tombol OK. Berikutnya title. Title itu adalah judul, ya, judul. Kita tulis judulnya. Tadi judulnya adalah multi. Ini di baiknya menggunakan di awal kalimatnya selain kata sambung kita huruf besar, ya. Multi Criteria Decision Making atau MCDM pada, ya, karena kata sambung nggak pakai, sistem pendukung keputusan. Multi Criteria Decision Making MCDM pada sistem pendukung keputusan. Nah, tahun ini adalah tahun terbitnya. Tahunnya tadi saya lihat tahun 2017. City itu adalah kota penerbit, diterbitkan di Yogyakarta. Publisher, penerbitnya adalah The Publish. Ya, oke. Ini kita sudah berhasil membuat sumber, ya, yang akan kita gunakan untuk citasi dan daftar pustaka. Klik tombol OK. Nah, nanti berarti dia ada di sini. Nah, kalau kita sudah punya, kita masukkan, apakah bisa? Bisa, ya. Ini misalnya saya pakai ini. Ini tinggal diklik di sebelah ini, ya, copy, ya. Nah, Diana ini ketika saya edit, saya lihat. Nah, ini. Jadi penulisnya hanya satu, Diana, kemudian metode dan aplikasi sistem pendukung keputusan. Ini buku yang kedua, 2018, Yogyakarta, penerbitnya juga The Publish. Oke, kita bisa gunakan, ya. Kemudian yang kita akan menuliskan jurnal, ya, jurnal akan kita tuliskan. Ini berarti kita sudah. Jadi sebelum saudara mulai, ya, saudara tentukan dulu
tentukan dulu jenis bukunya, kemudian jenis jurnalnya yang akan digunakan. Oke, kita tambahkan new. Kemudian di sini saya akan milih jurnal artikel, ya, jurnal artikel. Autornya ini berdasarkan jurnal yang ada di sini. Jurnal autornya ada Saifur Rahman Khalil, Agusta Praba, kemudian Fancy Vidya. Nah, ini saya tuliskan dulu di sini. Edit. Last-nya adalah Khalil, first-nya adalah Saifur, ini adalah Rahman. Klik add ya. Nah, nanti di sini seperti ini ya, Khalil Saifur Rahman. Kemudian yang kedua ada last-nya ada pin name, first-nya adalah Agusta Praba Ristadi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau nama 4 kata ya, 4 kata. Kemudian berikutnya Vidya, kemudian Fancy ya. Jadi penulisnya ada 3, Saifur Rahman Khalil, Agusta Praba Ristadi Pinem, dan Fancy Vidya. Kita klik OK. Kemudian title itu adalah judul jurnalnya, yaitu implementasi metode simple SMART ya, multi atribut rating teknik ya, untuk penentuan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi. Apa coba kita lihat ya, dan rekonstruksi pasca bencana alam. Pasca bencana alam. Kemudian berikutnya ada jurnal name, ya, nama jurnalnya tadi adalah register. Ya, nama jurnalnya adalah register. Berikutnya adalah tahun di sini artinya adalah tahun terbit ya, tahun terbit jurnalnya. Tahun terbit jurnal bisa kita lihat ya, 2018. Page ini adalah halaman ya, kita bisa lihat di sini. Tahun 2018 halamannya 1 sampai 6. Halaman itu yang ini ya. 1, 2 ya. Kemudian 3. Nah, ini sampai halaman ke-6. Nah, ini halamannya. Tapi biasanya di setiap jurnal itu di atasnya pasti ada 1 sampai 6. Misalkan jurnal yang kedua ya. Jurnal yang kedua ini halamannya adalah 160 sampai 168. Ya, berarti kita tuliskan di sini halamannya adalah 1 sampai 6. Kemudian klik OK. Oke, misalkan jurnal yang kedua saya pakai yang sudah ada ya. Saya tinggal copy di sini. Bisa kita lihat. Edit ya, ini jurnal artikel. Kemudian ini judulnya. Ini penerbit Informatika yang nama apa? Kemudian ini halamannya. Oke, itu untuk jurnal. Berikutnya kita akan buat untuk yang proceeding ya. Kita akan buat untuk yang proceeding. Nah, kita ambil contoh satu saja ya yang kita masukkan di sini. Proceedingnya sama pakai yang ini ya, yang pakai ini. Sistem pendukung keputusan, new, kemudian pilihnya conference proceeding, autornya, lastnya ada Novianti, firstnya adalah Dwi, kita add lagi, yang kedua Astuti, last name-nya, kemudian ada
Indah Fitri. Yang ketiga ada Hairina. First-nya ada Dina Marisa. Nah, ada 3 penulis untuk proceeding ini. Novianti, Dwi Novianti, Indah Fitri Astuti, sama Dina Marisa Hairina ya. Hairina. Oke. Judulnya adalah Sistem Pendukung Keputusan berbasis web untuk pemilihan kafe menggunakan metode SMART. Oke, coba kita lihat ya. Kita tulis singkatannya. Simple multi atribut rating teknik studi kasus Kota Samarinda. Page halaman bisa kita lihat di sini halamannya. Ini nggak ada ya, ini berarti dari 461 sampai 465 ya. 461. Jadi ada yang dituliskan, ada yang enggak. Nah, ini kebetulan dituliskan. Nah, yang ini enggak dituliskan ya. 461 sampai ini ya, 465. Kita tuliskan di sini. 461 sampai 465. Kemudian tahun dari apa? Pelaksanaan proceedingnya tadi saya lihat adalah tahun 2016. Conference publication name ya. Ini publikasi ya, nama publikasi dari konferensinya adalah tadi seminar tugas akhir FMIPA. Kotanya adalah Kota Samarinda. Publishernya, penerbitnya adalah Universitas Mula Warman. Oke, jadi ini yang penting. Sebenarnya kalau kita ada show ya, show ini banyak sekali kalau mau kita ditulis ada volume, ya kemudian ada short title, ya sampai URL-nya juga, sampai DOI-nya. Tapi kalau yang paling penting itu yang ada bintangnya, ini yang paling penting. Jadi kita isi yang ada bintangnya saja. Klik OK. Berikutnya yang satu lagi. Yang satu lagi nanti saya ambil yang sudah pernah ada ya, yang sudah pernah ada. Kita lihat ini ya, Pangaribuan. Oke, kita copy, kita edit. Nah ini Seminar Nasional Risk Information. Oke, sementara itu dulu ya. Ini berarti kalau sudah kita close. Jadi yang pertama kali dilakukan yaitu kita manage source dulu, kita masukkan sumbernya, diatur sumbernya dulu. Kebetulan ini sudah saya masukkan ada 6 sumber yang terdiri dari 2 buah buku, 2 buah jurnal, dan 2 buah proceeding. Nah, kalau sudah untuk penggunaannya bagaimana? Penggunaannya cukup mudah. Ya, cukup mudah artinya ini adalah di sini ini contohnya ya. Ini ada tentang sistem pendukung keputusan dan tentang metode SMART. Nah, sistem pendukung keputusan di sini sebelum titik kasih spasi. Penggunaannya saat pilih insert citation. Ya, insert citation ini dari bukunya, misalkan dari bukunya Diki Novriansah. Nah, nanti di sini akan menuliskan otomatis. Jadi definisi ini diambil dari bukunya Novriansah dan David tahun 2017. Otomatis ada. Kemudian yang kedua di sini saya kasih spasi, insert citation, bukunya dari bukunya Diana 2018. Nah, ini contohnya.
Oke, berikutnya kita akan mensitasi buku sudah, kemudian kita akan mensitasi dari jurnal, ya. Dari jurnal, ini tentang metode SMART, kita pilih insert citation, kemudian kita pilih dari ini ya, dari jurnal saya. Nah, kalau tampil ini ya, ini Holil Pinem Vidya, kemudian ini tampil judulnya, ini harusnya adalah nama penulis dan tahun saja. Tapi kalau terjadi tampil seperti ini, saudara bisa klik di sini, kemudian pilih edit citation yang title tidak perlu ditampilkan di centang. Ya, nanti jadi Holil Pinem dan Vidya tahun 2018. Oke. Berikutnya, ini yang kedua, diambil dari jurnal juga, insert citation, saya ambil dari sini, ya. Ini judulnya juga tampil, kita edit ya. Ini harusnya nggak tampil, tapi nggak tahu, mungkin di Microsoft Word saya, kalau terjadi seperti ini, minimal saudara bisa pilih ini ya, pilih tanda plusnya, kemudian tanda panah bawah, kemudian edit citation, yang titlenya dicentang aja. Nah, berarti Holil Indriawati tahun 2019. Nah, kemudian berikutnya saya akan tambahkan untuk dari proceeding ya, dari proceeding misalkan di sini ya, setelah titik ini, kalimat SPK ini, saya akan kasih spasi, insert citation. Ini Novriansa sudah, ini ya, saya ambil dari sini, sistem pendukung keputusan. Ya, Novianti Astuti, Hairina 2016. Kemudian berikutnya saya akan tambahkan lagi di mana, di sini ya, di sini saya akan tambahkan lagi. Ini diambil dari proceeding penetapan metode SMART. Nah, oke. Jadi ini sudah tampil secara otomatis ya untuk daftar pustakanya. Untuk citasinya, maaf, untuk citasinya sudah tampil. Jadi kita nggak perlu ngetikkan ya, kita nggak perlu ketikkan pakai manual, enggak, tapi seperti ini. Nah, berikutnya saya akan buat untuk daftar pustakanya. Saya buat halaman baru. Manage source sudah, stylenya sudah, insert citation sudah. Berikutnya bibliografi. Kita tinggal klik bibliografi. Kemudian kita pilih bentuknya, saya pilih di sini. Nah, ini dia akan tampil secara otomatis. Ya, jadi nggak perlu, ini misalkan mau diedit ya, nggak perlu diketikkan ya, nggak perlu diketikkan. Ini misalkan dibuat rata kiri, rata kanan, fontnya misalkan kita ubah menjadi Times New Roman, ukurannya menjadi 12 ya. Bibliografinya diganti ya, diganti, kita tulis sendiri daftar pustaka ya. Nah, enaknya bagaimana? Enaknya ini sudah otomatis ya, urut sesuai abjad. Jadi berdasarkan urut C, D, N, P. Ini adalah penggunaan untuk citasi dan daftar pustaka otomatis. Jadi memang untuk bimbingan saya sampaikan bahwa jangan menggunakan citasi dan daftar pustaka secara manual. Gunakanlah, kalau nggak mau install Mendeley, gunakan yang ada di Microsoft Word ya, dengan cara menu referen tadi ya, menu referen ini. Atau kalau nggak, saudara lebih enak lagi menggunakan Mendeley. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan gimana cara penggunaan Mendeley. Jadi kemarin ada beberapa yang, Pak, saya nggak bisa diinstal Mendeley-nya, Pak. Ya sudah, gunakan referen yang ada di Microsoft Word ya. Ini untuk penggunaan citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Kalau menambah lagi bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Misalnya kita akan menambah yang berikutnya dari halaman web. Nah, saya sarankan untuk penggunaan daftar pustaka dari halaman web ya, dari halaman web, jangan sembarangan web, terutama blog itu nggak boleh. Kalau web yang digunakan itu web-web yang resmi. Misalnya situsnya pemerintahan ya. Di sini saya pakai situsnya, websitenya adalah bmkg.go.id. Misalnya saya ngambil tentang artikel analisis lengkap kejadian hujan. Ini misalkan kita buat ya. Di sini kita buat tambahan lagi. Jadi saya akan menambahkan, gimana kalau ditambahkan nanti. Saya tambahkan dulu manage source dulu, new,
Kemudian tipenya adalah, tipe of source-nya adalah website. Author, pasti ada author ya. Author itu penulisnya. Nah ini, Adi Saputra, ini penulisnya. Kita tuliskan di sini, edit. Nama belakangnya adalah Saputra. First-nya adalah Edi. Oke. Berikutnya, name of web page-nya, ya ini judulnya ya. Kita tinggal copy paste dari sini aja. Nah, ini judulnya. Nama websitenya ini dari BMKG. Tahunnya, kita lihat tahun 2021 ya, 10 Mei ya. Tahun 2021, bulannya adalah Mei. 10 Mei ya, benar ya. 10 Mei 2021. URL ya, URL-nya ini kita ambil di sini ya, bmkg.go.id. Nah, ini URL-nya. Kita copy saja. Nah, ini URL-nya. bmkg.go.id. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah nambah ya. Kita close. Mau saya tambahkan, misalkan saya tambahkan di sini ada paragraf baru ya. Paragraf baru misalkan menjelaskan tentang BMKG, kemudian kita kasih citasi, insert citation dari Edi Saputra. Nah, Saputra 2021. Nah, untuk menambahkan daftar pustakanya bagaimana? Ini kan belum ada ya. Kita bisa pilih di sini ada namanya update citation ya. Kita klik di sini ada update citation and bibliography. Nih, Saputra ini sudah masuk. Ini judulnya, judul yang di websitenya, dia dari BMKG, alamatnya bmkg.go.id. Nah, ini tinggal diganti ya. Biasanya dia defaultnya fontnya juga berubah ya. Oke. Baik, itu adalah contoh tentang penggunaan citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Jadi memang untuk bimbingan saya wajibkan menggunakan secara otomatis baik daftar pustaka maupun citasinya. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya saya akan menjelaskan gimana kalau kita pakai Mendeley. Jadi mungkin lebih enak kalau kita menggunakan Mendeley. Jadi kita jurnal tinggal kita upload, nanti dari situ kita sudah bisa gunakan secara otomatis. Otomatis dari Mendeley itu akan mendeteksi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Di kolom komentar untuk penggunaan referen pada Microsoft Word. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.